Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, saya pagi ini tidak membawa Kamir, tetapi membawa tape singkong atau sering disebut peyem ini. Dan hari ini tanggal 26 September jelas sekali ini masak. Jadi hari ini pas manis-manisnya. Ini oleh-oleh dari umat yang baru pulang dari rumahnya Romo Yohanes Indrakusuma di pertapaan. Mereka pada retret 3 hari, kemudian pulang membawa oleh-oleh ini. Tape singkong atau peyem, dan manis sekali rupanya ini kalau sudah masak. Saya teringat ketika dulu kalau orang pada lebaran, ketika saya di rumah itu selalu diberi biskuit yang gambarnya satu keluarga, anak-anak dan ibu, tetapi dipertanyakan bapaknya di mana karena tidak ada bapaknya. Mungkin bapaknya orang yang baik sehingga menyiapkan semua pesta itu, termasuk cangkir minum teh dan juga makan biskuit, dan itu satu keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, bicara tentang keluarga, itu bicara tentang ikatan biologis satu dengan yang lain. Untuk negara-negara Asia, keluarga itu artinya pakde, bude, kakek, nenek, eyang, kemudian pak le, om, paman, pakde, dan semuanya itu keponakan. Tetapi untuk orang-orang Eropa, orang-orang Barat, keluarga artinya hanya keluarga inti, bapak, ibu, dan anak. Yang lain itu nomor sekian. Tetapi di Asia kita semua mengenal keluarga besar. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang keluarga. Ketika Yesus sedang mengajar di depan banyak orang, dan ternyata ada orang yang tidak suka, mungkin dia memberitahu keluarganya supaya Yesus jangan kelatuk, jangan terlalu gegabah, terlalu jauh, maka dipanggillah ibu dan saudara-saudaranya. Mereka mau menemui Yesus, tetapi Yesus tidak melihat mereka, dan mereka tidak bisa menemui Yesus karena orang banyak yang mengelilingi Yesus pada waktu itu. Lalu kemudian orang-orang yang mengajak keluarga Yesus tadi mengatakan kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu, dia mau menemui engkau." Tetapi Yesus mengetahui rencana mereka. Maka Yesus hanya mengatakan, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan, itulah ibuku, itulah saudaraku, itulah saudariku. Lalu mereka terdiam. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus rupanya mau menyempurnakan ikatan biologis, ikatan manusiawi kekeluargaan menjadi ikatan religius, ikatan rohani, yaitu saudara-saudara dia adalah yang mendengarkan dan melaksanakan perintah Bapa. Tentu Bunda Maria itu bukan bunda yang tidak pernah melaksanakan perintah Allah. Dia bukan bunda yang hidupnya sungguh dicela banyak orang, tetapi justru hidupnya mendengarkan dan melaksanakan perintah Allah. Maka dia disebut Bunda Kristus. Dia bundaku. Maka ini yang sering mau dikatakan mengangkat relasi manusiawi menjadi relasi rohani atau ilahi. Yang menarik, saudara-saudari, beberapa saat yang lalu saya itu sedikit nyenggol motor. Jadi saya mau berangkat misa di Randu Dongkal, kemudian di Bojong Bata, itu salah satu kecamatan. Kemudian ada becak dengan mengangkut bambu-bambu
panjang, dia belok muter, kemudian membalik. Di depan saya ada seorang bapak yang motornya memakai keranjang kanan kiri karena dia tukang membeli atau nebas mangga. Dan saya di belakangnya. Bapak tadi ngerem mendadak karena ada becak dan bambu-bambu tadi. Saya juga ngerem tetapi tidak nyampe, hanya nyenggol keranjangnya. Maka motornya semakin kenceng dan kemudian jatuh bapak itu. Saya menelpon stasi supaya ibadat tidak misa karena saya ada kecelakaan. Saya menggendong bapak itu untuk masuk ke rumah sakit, saya bawa, saya antar. Dan bapak itu adalah ternyata tukang adzan di musolanya. Maka dia menelpon saudaranya untuk ngurusi mangga-mangga yang baru dipanen. Dan juga untuk nelpon ustadz, bapak ustadz untuk mengatakan bahwa nanti tidak bisa adzan. Maka kemudian akhirnya saya dengan Bapak Ustadz ngobrol lewat telepon, tidak apa-apa, sudah dirawat di rumah sakit. Dan kemudian Bapak Ustadz tadi juga mengatakan, sudah minta tolong dirawat saja Pak, kita kekeluargaan. Maka saya pun juga merawat Bapak tadi. 2 kali saya menengok, sudah di ronsen, ternyata tidak apa-apa. Bahkan menengok pertama dan kedua saya mengajak Dr. Widodo, dia adalah Direktur Rumah Sakit Santa Maria. Sehingga senang sekali Bapak tadi dikunjungi seorang direktur dari rumah sakit. Orang sederhana menunjukkan kesenangannya. Kemudian dengan memberi sangu, pisang rebus atau mangga dan macam-macam. Maka sebetulnya kami malah tidak enak. Tetapi yang jelas adalah kami menjadi saudara. Bapak itu mengatakan, ya, kita ambil hikmahnya, kita belajar. Saya dan Bapak teguh belajar dan kita ambil hikmahnya. Kita sekarang menjadi saudara. Ini yang ketiga, saya belum sempat menengok lagi. Tetapi saudara dalam satu tragedi kemudian dimunculkan bersama. Kemudian ada keakraban karena saling menolong, saling memahami. Disitulah saudara. Yang mungkin bukan saudara kandung, tetapi saudara karena saling memahami. Maka saudara-saudari yang terkasih, apapun peristiwanya, apapun relasinya, kita bisa membuat hubungan kekeluargaan secara rohani, walaupun bukan saudara biologis, tetapi sama-sama mendengarkan dan melaksanakan perintah Allah. Mendengarkan dan melaksanakan ajarannya. Dan akhirnya kita sama-sama berbuat baik demi banyak orang. Itulah saudara sejati. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.